Alina, Marcel, Deno, Nia, Chelsea, Karin, Ira, Pati. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, coba kalian perhatikan dulu di sekitar meja kursinya masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada sampah, dibuang dulu. Coba lihat dulu di dalam lacinya juga, dalam lacinya kalau ada sampah dibuang dulu. Tidak ada? Tidak. Ya, semua sudah siap ya, bukunya dikeluarkan dulu bukunya. Ya. Nah, ya, sebelum kita melanjutkan, Ibu akan menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Coba sekali lagi, belum semangat Ibu dengar. Sekali lagi, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, terima kasih. Masih sehat semua? Alhamdulillah kalau gitu ya. Dalam keadaan COVID ya, pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menjaga kesehatan ya, tetap pakai masker, jaga jarak dan jaga imun kita supaya kita tidak terserang penyakit. Bulan Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus, Hari Merdeka. Silakan semuanya berdiri dulu. sebelum belajar. Kita ice breaking, tepuk semangat. Masih ingat ya? Masih. Siapa yang di depan? Oh ya, Ira. Silakan Ira, maju ke depan. Silahkan berdiri. Tepuk semangat. Semangat.
hari ini, Ibu akan sedikit flashback ke materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat sama materi kita minggu lalu? Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Selain itu ada yang masih ingat? Apa materi kita minggu lalu? Tentang apa saja? Yang pertama tadi, menurut teman kalian kira tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya tentang apa lagi materi kita minggu lalu? Tentang, ya coba mati, tentang Pemiluan. tentang ya tentang pemilihan umum. Selanjutnya tentang apa lagi? Hakikat dan teori kedaulatan. Yaitu minggu sebelumnya tentang hakikat dan kedaulatan. Selain itu sudah ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian ya demokrasi langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ya ada azas pemilu, azas sumber dan jurdil. Nah itu materi kita minggu lalu. Nah untuk sekarang kita akan melanjutkan materi kita ya subbab C, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelum Ibu melanjutkan materi ya, kita akan post test dulu. Ya, bawa HP semua? Kalau bawa silakan dibuka HP-nya, Ibu kirim soalnya melalui WA grup kelas kita ya. Silakan dibuka HP-nya. Ibu kirim ke WA grup ya. Nah, silakan dibuka WA grupnya. Dibaca dulu soal prosesnya, kemudian dijawab wapri ke Ibu ya. Kalian masing-masing wapri ke Ibu jawaban dari proses yang sudah Ibu kirim di grup WA kelas kalian. Ibu kasih waktu 5 menit ya. 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, disimpan kembali handphonenya. Nah, materi kita hari ini melanjutkan yang kemarin tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya kemarin Ibu sudah menyampaikan dengan kalian ya untuk membaca di rumah ya pada buku paket yang sudah Ibu bagikan sebelum kita belajar pada hari ini. Nah ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu pada hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ya, peserta didik mampu menelaah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Yang kedua, menguraikan perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, sistematika pembahasan. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia.
Yang ketiga, lembaga-lembaga negara di Indonesia. Jadi ada 3 sistematika pembahasan. Sebelum kita lanjutkan materi, Ibu akan menjelaskan dulu metode pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Ya, metode pembelajaran berbasis proyek. Ya, jadi di sini nanti kalian akan Ibu tugaskan membuat proyek. Proyeknya nanti adalah mading. Nanti akan Ibu bagikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, ini langkah-langkah dalam pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Yang pertama yaitu tahap penentuan pertanyaan mendasar. Ya, nanti kalian akan membuat pertanyaan, ya, kemudian kalian mencari jawabannya, diskusikan dengan teman kelompok. Yang kedua, langkah kedua, tahap mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, tahap menyusun jadwal pembuatan proyek. Yang keempat, tahap memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Dan yang terakhir adalah menguji hasil. Nah, itu tahapan-tahapan dalam metode pembelajaran Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL. Menyaksikan video ini nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, jadi nanti video ini setelah Ibu tampilkan, kalian buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan video. Ya, nanti Ibu bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nanti akan ada 3 video kita bagi karena materi yang kita bahas ada 3. Ya, nanti akan Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok itu membahas masalah yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya silakan Anda duduk berkelompok dulu. Ya, Ibu akan sebutkan nama-nama kelompoknya. Kelompok yang pertama kita sebut, ya, kelompok demokrasi. Terdiri dari anggota kelompoknya Gira, Marcel, Chelsea, Mia, Yomika, dan Karin. Ayo silakan berdiri, ya, duduk berkelompok. Di sebelah sini, di sebelah sini ya. Ya, ini kelompok demokrasi. Ya. Nah, selanjutnya, nah itu dari kelompok demokrasi. Yang kedua, kelompok kita kasih nama kelompok pemerintahan. Anggotanya Pati, Deno, Tasya, dan Gina. Mana orangnya? Di mana? Di sini. Ya. Selanjutnya kelompok yang terakhir kita beri nama kelompok lembaga negara. Jadi di kelompok lembaga negara ini Ibu akan bagikan nama-nama kelompoknya. Kelompok yang terakhir Yesi. Ada Yesi, Stepis, Tamam, Hani, dan Suci. Itu kelompok lembaga negara. Di sebelah mana? Di sini. Ibu bagikan dulu lembar kerja kalian.
Sudah? Nah, ya itu lembar kerja kalian. Silakan dibuka. Itu sudah ada ya langkah-langkahnya di lembar kerja kalian. Dibuka dulu. Sudah? Sudah. Sudah belum? Kalau sudah ya, perhatikan ke depan. Nah, video yang pertama ini ya, video yang pertama itu untuk kelompok demokrasi ya, untuk kelompok demokrasi. Kelompok demokrasi yang mana? Ya, yang di sana. Perhatikan ya. Nah, perhatikan videonya dulu. Ini hari aku telah menginjak di bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya. Saya tidak tahu. 4 kali 365 hari. Saya berpisah dengan rakyat Jakarta. Wasan rasanya seperti berpisah 40 tahun. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhai, saudara-saudara tukang beca, saudara-saudara tukang sayur, saudara-saudara pegawai yang kecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sambil salam saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di alam ini telah bertiba sang Jiwana. Benar, saudara-saudara, penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada budaya, maksud yang baik, pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dan dengan seluruh dunia internasional. Memang kami berterima kasih atas budaya itu. Saya pun pada saat sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan terima kasihku kepada semua utusan-utusan agung. Nah, dari video ini tadi ya, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan video yang baru saja kalian saksikan. Ya, itu untuk kelompok demokrasi. Mana kelompok demokrasi? Ya, coba buat pertanyaan yang berkaitan dengan video yang baru saja Anda saksikan. Kira. Ya, coba apa? Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Ya, silakan ditulis di lembar kerja kalian. Ya, tulis di sana. Yang lain? Dari pertanyaan tadi yang sudah kalian buat, kalian cari jawabannya di buku cetak yang sudah dibagikan. Kemudian kalian juga boleh browsing di internet untuk menambah referensi kalian. Ya, silakan gunakan HP-nya. Ya, boleh buka HP, gunakan HP-nya. Ya, cari jawabannya ya di HP, kemudian
nanti ya kalian buat dalam bentuk mading, ditulis ya, dituangkan dalam bentuk mading. Kemudian setelah itu dipresentasikan. Nah ya, sudah tulis pertanyaannya kan? Sudah. Kalau sudah, nanti Ibu bagikan alat-alatnya. Sekarang selanjutnya video yang kedua. Kelompok pemerintahan. Mana kelompok pemerintahan? Iya, kelompok pemerintahan. Perhatikan dulu ya videonya. Setiap presiden yang pernah menjabat memiliki gaya berbeda-beda dalam menyusun kabinet, mulai dari Presiden Habibie, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Seperti apa? Berikut informasinya. Presiden Indonesia ketiga Baharudin Yusuf Habibie dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Sehari kemudian Habibie langsung mengumumkan susunan kabinet reformasi pembangunan di Istana Merdeka. Sebagai pembantu presiden, para menteri juga mencerminkan berbagai unsur kekuatan sosial politik dalam masyarakat, sehingga merupakan sinergi dari semua unsur-unsur kekuatan bangsa yang lain. 23 Juli 2001, Megawati membacakan sumpah sebagai presiden. Presiden Megawati baru mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Gotong Royong pada 9 Agustus 2001 atau 2 pekan lebih setelah dilantik menjadi presiden. Pada hari ini, sesuai dengan tugas dan kewenangan saya sebagai Presiden Republik Indonesia bersama dengan Saudara Wakil Presiden, saya umumkan susunan dan keanggotaan kabinet sebagai berikut. Kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menjabat presiden selama 2 periode. Dalam proses penyusunan kabinetnya, SBY terlebih dahulu memanggil calon menterinya untuk uji kepatutan dan kelayakan sebelum pengumuman kabinetnya. Pada tahun 2004, SBY mengumumkan kabinetnya selang sehari dilantik. Sementara pada periode keduanya, pengumuman kabinet selang 2 hari sejak dirinya dilantik. Dari terakhir sebelum pengumuman pada tanggal 22 Oktober 2009 pukul 13.30 para calon menteri ini akan saya lantik menjadi menteri, menjadi anggota Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Dengan harapan tidak ada halangan apapun, tidak ada arah yang melintang sejak saya umumkan pada malam hari ini hingga saat-saat pelantikan beliau esok. Pada kesempatan ini, saya ingin sedangkan di era Joko Widodo yang merupakan presiden ke-7 Republik Indonesia, ada sejumlah perubahan dalam pengumuman kabinet. Yang paling mencolok adalah ketika pengumuman nama menteri dilaksanakan di luar istana dengan menggunakan kemeja putih pada tahun 2014 lalu. Setelah dilantik sebagai presiden untuk periode pertama, Presiden Jokowi baru mengumumkan kabinetnya 6 hari kemudian dan dilantik sehari kemudian. Ke-9, Menteri Dalam Negeri Bapak Cahyo Kumolo, politisi profesional yang mendengar beliau adalah putra Solo. Yang ke-10, Menteri Luar Negeri Suratno ini adalah diplomat karir, mulai jadi dubes dalam usia yang sangat muda, dan bekerja keras. Sementara pada periode kedua dirinya menjabat, Presiden Jokowi yang baru dilantik 20 Oktober 2019 kemarin terlebih dahulu memanggil calon menterinya sejak Senin lalu untuk diwawancarai. Dan rencananya susunan kabinet kerja jilid 2 akan diumumkan pada Rabu besok, kemudian langsung dilantik agar bisa segera bekerja. Nah ya, itu video yang kedua ya, untuk kelompok
pemerintahan. Nah, dari video yang sudah kalian saksikan itu, ya, coba kalian buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan video sama seperti kelompok demokrasi tadi. Coba yang jelas, coba Mati. Bagaimana perkembangan undang-undang pemerintahan di negara Republik Indonesia? Bagaimana Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia? perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Oke, yang lainnya selain Putri Pati, Chelsea. Yang kedua, ya, kelompok pemerintahan. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia? Oke, bagaimana perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia? Ya, simpan dulu pertanyaannya, nanti kalian cari di buku cetak ya. Setelah selesai kelompok yang terakhir ini nanti Ibu tampilkan video ya. Anda cari jawabannya di buku cetak, kemudian juga di internet, boleh buka HP. Keluarkan dulu HP-nya ya. Keluarkan dulu HP-nya, boleh cari di internet ya. Nah, selanjutnya kelompok yang terakhir ya, kelompok lembaga negara. Saksikan dulu videonya ya, perhatikan ke depan kelompok lembaga negara yang ini ya. Nah, untuk selanjutnya kelompok terakhir, kalian saksikan ini ada sebuah lagu, video ya, sebuah lagu. Nah, dari lagu ini nanti coba kalian nanti buat pertanyaan sama seperti kelompok yang sebelumnya, kelompok demokrasi dan kelompok pemerintahan. Kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini dari video yang sudah kalian saksikan ini nanti ya. Buat pertanyaan sama dengan yang lain dengan kata bantu misalnya apa, bagaimana ya, dan lain sebagainya. Perhatikan ke depan ya, kelompok yang terakhir. Kami
video lagu. Nah, lagu kalian bisa simak sendiri tadi dari liriknya ya. Nah, dari liriknya tadi tentang apa coba? Wakil rakyat. Wakil rakyat. Nah, dari video tadi yang sudah Anda saksikan, kalian tadi mengatakan itu video yang berkaitan dengan wakil rakyat. Nah, wakil rakyat itu siapa? DPR. Nah, dari video yang sudah Anda saksikan, nah coba buat pertanyaan. Tadi kan Anda bilang itu berkaitan dengan wakil rakyat. Nah, coba Anda buat pertanyaan, nah ya, yang berkaitan dengan video yang barusan Anda saksikan. Lembaga-lembaga negara di Republik Indonesia dan tugasnya. Apa saja lembaga-lembaga? Apa saja lembaga di Indonesia dan apa? Dan tugasnya. Oke, nah ya, jadi pertanyaannya kalian buat, kalian cari jawabannya di buku cetak yang sudah Ibu bagikan. Kemudian ya bisa Anda browsing di Google, kalian bawa HP ya. Nah, browsing di Google untuk menambah referensi kalian. Kalian cari jawabannya, dibuat dalam bentuk mading ya. Nanti dibagi tugasnya, setiap kelompok itu dibagi tugasnya ya. Nah, dalam proses pembuatan mading nanti. Oke, Ibu akan bagikan dulu alat-alatnya. Tolong maju ke depan, perwakilan setiap kelompok satu orang. Tolong maju ke depan. Oke. Kelompok ini kelompok pemerintahan ya, pemerintahan. Pegang dulu. Jadi di madingnya nanti ditulis ya nama kelompok, di belakangnya juga boleh nama kelompok, kemudian tema atau judul madingnya dibuat nanti di atas ya, di bagian atasnya. Dibagi tugasnya ya, dibagi tugasnya biar semuanya bekerja, jadi tidak satu orang yang bekerja. Nah, kemudian ini ada gambar ya, gambar nanti untuk kalian tempelkan di mading kalian. Ini kelompok pemerintah ya. Nanti itu kan marketing itu. Pemerintah biasa. Demokrasi kalah. Beberapa penyimpanan pemerintahnya. Nah, ya. Demokrasi politik kan, kemudian bentuk konsekuen. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan undang-undang Nah, segala demokrasi pada masa reformasi. Perkembangan sistem pemerintahan negara di Indonesia. Nah,
A. Sistem parlementer. Sistem parlementer adalah situasi pemerintahan di mana pena. Cepat-cepat nulisnya ya. Cepat-cepat nulisnya biar cepat selesai. Nah, ciri-ciri 1, 2, 3 ada ciri-ciri. Sudah guna milih beliau semi parlementer. Kau pasti mulai ada sistem presidensial. Sistem presidensial. Nah, dia mau dia. Nah, sudah ciri-ciri. Nah, supaya kacang. Ini kan Pak Kasihan. Cicak kong bimbing kan? Apa yang nulis? Sudah obek kau langsung mau muko mau cicak penilaian. Coba biar buka udah on palang. Jangan ribut ya, jangan ribut. Jangan ribut. Mana spidol tadi mana? Pakai spidol, pakai spidol. Kamu di sini pakai spidol, pakai spidol. Pakai spidol. Ayo cepat. Mana spidol? Nah, pilih di sini. Misalnya dia kan misalnya. Tunjukkan matinya dulu. Coba berdiri. Angkat hasil dari matinya masing-masing. Ya. Coba angkat. Nah, ya. Ya. Sudah? Oke, silakan kembali.
kembali. Ya. Nah, kalau sudah selesai semuanya, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari adik kalian ke depan secara bergantian berkelompok ya. Nah, semuanya nanti maju ke depan, tampilkan madingnya satu-satu ya. Sebelumnya kita undi dulu ya. Tolong perhatikan, kita undi dulu ya. Jangan ribut, kita undi dulu. Nah, silakan perwakilan maju ke depan. Perwakilan maju ke depan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sudah? Nomor? Ya, nomor 3. Sudah? Nah, untuk yang pertama yang akan maju ke depan, kelompok lembaga dia dalam. Silakan maju ke depan, bawa peralatannya. Tempelkan di depan ya. Kami dari kelompok lembaga daerah akan membaca presentasi hari kami. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keanggotaan MPR terdiri atas A. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. B. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. A. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1. B. Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden Pasal 3 Ayat 2. C. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Pasal 3 Ayat 3. D. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusul oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Pasal 8 ayat 2. E. Memilih wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan memiliki presidennya meraih suara terbanyak. A. Presiden diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 sampai 17. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, lanjutkan. C. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi bagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. A. Fungsi legislasi ialah
undang-undang dengan persatuan presiden. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Hak interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dan menjalankan pemerintah. Hak angket ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintahan yang diduga bertentangan dengan hukum. Hak mengeluarkan pendapat ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Lanjut. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga daerah baru yang dibentuk setelah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Badan Pemeriksa Keuangan BPK yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat. Pemerintahan daerah, lembaga negara lainnya baik Indonesia, badan usaha memiliki negara. Sisi panjang itu, Dok. Sisi panjang itu. Badan usaha milik daerah maupun lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemerintahan ingin menyampaikan diskusi kami. Mading. Mulai dari Tasya. Yang kuat. Dalam hal ini memiliki wewenang dalam melakukan perdana menteri dan Parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut: adanya perusahaan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negeri. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, Sultan atau Pimpinan Besar. Kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Mulai, siapa moderator?
tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Untuk itu, pada tanggal 15 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya 1. Pembubaran Badan Konstituante. 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. B. Demokrasi terpimpin 1159 sampai 1166. Periode ini sering juga disebut dengan periode lama. Undang-undang dasar yang telah digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Beberapa penyampingan itu diantaranya sebagai berikut. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. B. Presiden membubar DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN diundurkan tahun 1960. Lanjut ke demokrasi. Itulah tadi ya hasil kita sudah melanjutkan bersama-sama hasil dari mana kalian. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. 2. Demokrasi terpimpin 1959 dan sampai 1966. 3. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. 4. Demokrasi Pancasila masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Iya, terima kasih kepada Gira. Beri tepuk tangan untuk Gira. Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan ya, dari sistem pemerintahan parlementer, kemudian semi parlementer, dan yang terakhir presidensial. Itu sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian lembaga-lembaga negara Indonesia, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Yang pertama ada MPR, kemudian Presiden, DPD, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Nah, itu adalah lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita post test. Keluarkan HP-nya masing-masing. Keluarkan HP kalian, kemudian buka grup WA kelas. Grup WA ya, keluarkan HP-nya. Sudah? Nah, silakan buka WA grupnya. Grup kelas saya sudah. Nah, jawab pertanyaan Ibu. Di sana sudah ada pertanyaan Ibu kirim. Kalian jawab wapri ke Ibu ya. Dijawab secara pribadi ke Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Sudah
nanti kalian buka di WA group, ibu akan mengirim tugasnya melalui WhatsApp grup kelas kalian masing-masing ya, grup kelasnya ya. Nah, nanti akan ibu kirim di sana, kalian jawab secara waktu ke ibu ya. Sampai di sini jelas? Jelas. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita yaitu hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara. Nah, sebelum nanti kita masuk ke materi minggu depan, di rumah jangan lupa kalian baca dulu ya buku bacaan yang sudah ibu bagikan, kemudian membaca di sumber-sumber lain misalnya di internet ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Silakan ditutup ya, kita tutup dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua di sini ya. Siapa yang memimpin doa? Ya, Deno. Mulai. Sampai berjumpa minggu depan ya. Tetap patuhi protokol